Selamat malam, ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Club AMTA Market Review yang kita adakan setiap hari Jumat. Ya. Dan hari ini merupakan eh, minggu terakhir di bulan Agustus. Ya. Selanjutnya, mari kita mulai dengan membaca susunan acara kita atau anggota kita yang akan kita eh, maaf ini agak ada problem PowerPoint-nya. Nampak ya, Panjelo? Nampak ya. Oke, baik. Malam ini acara akan kita mulai dengan membacakan agenda pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai sekilas tentang ulasan IHSG. Yang mungkin saya akan sampaikan dalam waktu 2-3 menit saja. Selanjutnya seperti biasa akan disampaikan AMTA Optut oleh Pak Angelo, ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saham yang berasal dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang terakhir saya akan menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saham-saham yang untuk investasi ya sangat banyak. Hampir 50 saham. Ada yang bertanya 20 saham satu orang. Itu saya agak aneh nih. Apa bertanya 20 saham luar biasa ya. Eh, tapi ya bagaimanapun merupakan suatu pelayanan terhadap anggota maka kita tetap akan jawab ya. Baik, kita mulai saja dengan ulasan IHSG. Mari kita lihat di sini. Eh, saya kira sudah terlihat ya IHSG-nya. Sudah ya. Ya, jadi ya jelas sekali kalau melihat kotak ini ya, IHSG sedang dalam keadaan mampet ya. Istilahnya congestion. Dia berkonsolidasi di daerah yang gerakannya di situ-situ saja ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Meskipun ini bagus sebetulnya untuk swing trading juga ya. Nah, kita lihat ya, di mana tingginya di bawah eh, di mana rendahnya. Jadi kita melihat support and resistance. Dan bagaimanapun di sini adalah supportnya, di sini adalah resistennya. Tapi mari kita lihat sebentar, sebentar.
Mohon maaf ada gangguan sedikit ya, jadi agak terputus. Baik, kita mulai lagi, kita ulangi ulasan IHSG saya. Jadi lihat kalau kita gambar kotak ini ya, kita melihat IHSG masih dalam keadaan konsolidasi dengan trading range yang kita lihat agak cukup lebar ya. Kalau IHSG kita berandai-andai sebuah saham, trading range yang cukup lebar itu juga baik untuk melakukan swing trading. Ada suatu pola yang di sini yang terlihat secara garis besar ya. Ini eh, pola nih. Coba saya akan gambarkan daerah polanya di mana. Kalau saya lihat di sini ada daerah pola yang perlu diperhatikan, di daerah sini ya, di mana akan saya melihat akan bentuk suatu cup and handle ya di daerah sini nih. Cup and handle kita lihat, kita bisa gambarkan bentuknya nanti akan bagaimana. Jadi kita lihat bisa begini ya, ini cup, nama cangkir ya. Nah, ini sedang membentuk handle pegangannya. Nah, ini yang kita tunggu kalau dalam ilmu chart pattern adalah tembusan garis resisten ini. Jadi kita tunggu tembusan garis resisten yang ada di sini. Nah ini garis resisten ini. Nah kalau jika tertembus, maka kemungkinan target dari pattern adalah sepanjang sepanjang ini ke atas. Ini ada tanda panah sepanjang ini ke atas. Dari daerah dasar ini sampai di daerah perbatasan ini di resistance, saya hitung tadi kira-kira 300 poin. Jadi targetnya sekarang adalah kalau hari ini ya IHSG berada di kisaran 6.900, kalau sampai tertembus garis merah ini, maka kemungkinan dia akan mencapai target cup and handle, yaitu setinggi garis panah ini 300 poin menjadi 7.200. Itu kalau kita pakai ilmu chart pattern. Saya kira demikian ulasan singkat IHSG saya dari sekarang untuk hari ini ya. Oleh karena itu selanjutnya karena selesai ulasan saya ini maka waktu saya akan persilahkan kepada Pak Angelo untuk mengambil waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari eh, para anggota sekalian. Setelah Pak Angelo nanti saya akan menjawab kira-kira 50 pertanyaan fundamental saham ya. Eh, Luar biasa banyaknya nih. Padahal dari sebagian dari saham-saham tersebut sudah dibahas minggu lalu. Kalau bicara sudah soal fundamental, pertanyaan-pertanyaan yang dibahas minggu lalu itu biasanya masih valid gitu ya jawabannya. Kecuali 2 minggu yang akan datang. Akan tetapi tetap kita akan jawab nanti. Demikian saya kira ulasan dari saya mengenai IHSG. Selanjutnya saya alihkan share screen kepada Pak Angelo untuk bisa screen share ya. Silakan Pak Angelo. Terima kasih yang baik. Saya langsung share screen. Oke, terlihat ya. Kita tinjau dulu sebentar IHSG. Di chart daily IHSG masih sideways ya, berkonsolidasi. Lalu kalau kita melihat di chart 15 menit ada selling pressure yang ada resisten yang cukup signifikannya untuk menahan pendakiannya, sehingga dia akan pullback ke kemarin di index channel saya ulas akan
ke sekitar 6880 tanggal 24 kemarin. Tiba hari ini di tanggal 25 di 6880 dan dia rebound ke atas. Mudah-mudahan rebound untuknya. Karena kalau kita lihat di sini demand dan selling pressure-nya itu sama kuat. Lalu dia membal di sini. Nah, kalau dia membentuk demand, ini berarti bagus sekali ya. Coba kita cek di 15 menit yang terdekat itu. Ini ada spike. Apakah itu akan ketahuan hari Senin ya, ini demand atau bukan ya. Nah, di 1 menit pun nggak ketahuan tuh spike-nya. Dan ini memang terjadi pas di em, oh, ini karena datanya belum masuk ya, data indeks yang sebenarnya dari daily maintenance. Jadi kalau data versi AMTA ini harusnya dia sudah 0 di jam 4 nih. Ini enggak, jadi ketutup ya. Coba kita geser dikit biar kelihatan. Hmm, ada demand dikit ya, tapi nantilah mungkin kalau datanya sudah masuk semua baru kelihatan nih. Ini jadi valid ya. Ini nggak valid nih. Karena data setelah jam 5.50 sampai jam 4 itu jam jam 3.50 sampai jam 4 itu masih masuk. Sorry, jam 4 sampai lewat itu masih masuk, harusnya 0 ya. Itu hanya data-data transaksi yang belum sempat ketumpuk di situ. Oke, jadi untuk ISG mudah-mudahan rebound ya. Jadi minggu depan kalau benar rebound, kita masuk ke stock pick AMSA di explore buy ya. Kita lihat BRPT. Nah, BRPT hot bandar sekalian. Ini bagus nih. Coba kita cek di 5 menit, lanjut nggak? Oh, kelihatannya lanjut ya. Jadi kita bisa langsung bikin trading plan-nya aja. BRPT. Ini ada spike ya, berarti bisa dipakai buat resisten juga. Target penjualan di, kita cari Fibonacci extension. Nah, ke resisten yang dari spike ya. Maka di 1618 itu 1150 nih kalian, 1150 targetnya. Nah, cut loss-nya kalau dia tembus ke bawah, nah ini. Kalau dia tembus ke bawah, berapa ini? 1010 ya, 1010 tembus ke bawah, kabur ya. Oke, berikutnya Oasa. Bagus juga nih. Cek di 1 jam. Oh, ternyata demand yang gede itu di bawah ya. Jadi kelihatannya akan berat nih, tuh jauh di bawah tuh demand yang gede. Yang terdekat ini selling pressure. Jadi kelihatannya Oasa ini udah selesai nih pendakiannya. Cek lagi di 15 menit. Mana di atas? Ya, gede ya selling pressure. Jadi Oasa udahan. Jangan dulu, kita tunggu sampai muncul demand yang baru. TCPI. Wah, bagus ya, nambah barang terus sampai terakhir. Kita langsung aja bikin trading plan-nya. Target pendakian ada di ini ya, kita pakai. Oke. Ini ada spike cukup besar, berarti di sekitar situ ya. Ini targetnya di berapa nih? Kelihatannya 9.600 ya, targetnya di 9.600. Cut loss-nya di, nah ini dia.
8975 ya, tembus ke bawah itu kabur. Oke, berikutnya tower. Oh, jangan dulu ya, masih berat. Wins. Nah, ini kayaknya oke nih. Lihat spike yang terakhir itu lanjut nggak pendakiannya. Kita cek dulu di intraday 1 menit. Oh, ternyata udahan ya. Iya, udahan. Berarti jangan dulu ya. Jualan gede di atas, dia akan pullback ke sekitar sini dulu nih. 500. Jangan dulu ya, pullback ke 500. Asha. Oh, nambah barang terus ini. Kita buat saja trading plan-nya. Di chart hourly. Wah, cakep banget nih. Dari mana kita tarik? Oh, cukup jauh loh. Nah, ini demand sepadannya, berarti dari sini ya. Cek. Targetnya 202. Lalu cut loss-nya ini yang besar nih. Ini yang besar ya. 178 ya. 178 ditembus ke bawah kabur. Oke, itu untuk Asha. Masuk ke hot big player. Nah, ini lagi pullback. Tapi apakah ya, mantap ya. Lanjut naik ke atas, kita cek trading plan-nya di 1 jam. Ya, itu dia, mantap. Berarti ini ya. Kita pakai. Starting point ke ending point. Ya. Target di 1870. 1870. Nah, cut loss-nya di mana spike yang besar? Kenapa nih? Ya, crash. Waduh. Tidak nampak banyak loh. Ya, crash sayang sebentar. Waduh. Bentar ya. Nah, udah nampak lagi ya. Oke. Kita explore big player. Tadi sampai di BNGA ya. Oke, di cas 1 jam. Nah, ini ya. Oh, udah tadi ya. Tinggal cut loss-nya belum ya. Cut loss-nya di Nah, ini ada spike besar sekali nih. Dan kita munculin dulu. Ya, cut loss-nya di 1670 ya. Oh, tipis juga loh. 1670 ditembus ke bawah kabur ya. Bukan. Satu lagi. Iya, 1670 ditembus ke bawah kabur ya. BRPT. Oh, udah tadi di BRMS. Mantap nih. Cek di 15 menit apakah lanjut atau 5 menit ya.
itu ada selling pressure dan makanya dia pullback. Nah ini area demand nih. Ada lagi nggak? Cek 15 menit deh. Nah, wah kelihatannya masih akan pullback lagi ya ke sekitar 160-an nih. Karena selling pressure-nya cukup gede nih. Ya, cukup gede. Jadi jangan dulu ya BRMS. Masih bagus tapi akan pullback dulu. GIAA, ini luar biasa GIAA. Muncul breakaway gap ya dari sideways ini breakaway gap, lalu muncul langsung runway gap, lalu runway gap lagi. Wah, cakep. Gimana targetnya? Targetnya di sini ya. Support ya. 126 ya, lumayan. 120 ini karena bakal ditembus nih. Karena dia ada runway gap beberapa kali kuat banget. Paling tidak dari awal tren ke sini ke runway gap sini itu setengahnya ya. Setengahnya. Oke, berikutnya MITI. Coba cek dulu spek terakhirnya. Kalau di jam 4 berarti susah kepakainya nih. Oh enggak, bagus. Nah, kita cek ada selling pressure cukup besar tuh, bisa jadi pullbacknya cukup jauh nih. Iya, akan pullback dulu ke sini ya. Jadi jangan dulu untuk MITI. Pani, wah ini cakep Pani. Udah langsung bikin trading plan aja, nggak ada perlawanan penjual soalnya. Iya, ini ya. Dari sini sampai ke resistance candle yang ada spike. Oke, loh kok. Nah, apa nih hilang? Mesti keluar lagi ya. Panggil lagi. Pani, 1 jam. Oke. $3.600 ya targetnya. Nah, sekarang cut loss. Mana spike yang di bawah? Nah, ini dia. Cut loss-nya 2970 ya. Kalau tembus ke bawah itu kabur ya. Untuk Pani cukup jauh sih level cut loss-nya tuh. SGER. Ini juga nggak ada matinya nih. Coba di chart hourly. Oke. $1.550 ya targetnya. 1550. Nah, cut loss-nya ini ya. Ke 1290. Ke bawah 1290 ditembus ke bawah kabur. Tapi ini ada yang cukup besar sih.
Bisa juga 13.40 ya. 13.40 ditembus ke bawah ya kabur dulu. WIIM bagus, kita cek dulu ya, cek di hourly. 15 menit. Mana tadi selling pressure-nya di atas? Ternyata sudah ditembus ya, berarti kita pakai ini bisa nih untuk target. Area warna hijau atau merah itu pasti berasal dari volume spike ya. Volume spike itu pasti bandar, makanya support resistance-nya signifikan untuk kita gunakan ya. 2000, target 2000, cut loss-nya di mana yang di bawah? Nah, itu dia. Cut loss-nya di kalau tembus 1785 ya, ke 1785 ditembus ke bawah kabur. ADMR. WM udah belum tadi? Oh, udah ya. ADMR. Wah, ini juga bagus, langsung dari chart daily juga bisa kita buat ya targetnya. Nggak ada perlawanan penjual di atas 13.10 target, cut loss-nya di bukan itu ya, udah sempat ditembus ke bawah di 15 menit. Nah, ini dia. Sebelas 30 kalau ditembus ke bawah harus kabur ya. HATM. Wah, ini trading range-nya lumayan nih. Cek di 1 jam. Bagus, 15 menit. Bagus ya, tapi akan pullback dulu nih ke sekitar 234 ya. Iya, ada beberapa selling price. Jadi akan pullback dulu ya. Jadi mungkin nanti aja. Oke. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu ya di form. Mulai dari ABMM. ABMM tadi udah belum? ABMM belum ya? Oke, kita cek ABMM. Wah, kelihatannya udah game over nih ABMM, jangan ya. Aces. Aces oke sih, cuman lagi pullback ya. Nah, lagi pullback tuh. Lagi pullback ke sekitar sini ya. Berikutnya ADMR. Udah ya. Adro. Aduh. Ini juga lagi berat. Jangan dulu ya, Adro. Aman.
Nah, aman nih, nggak ada matinya juga ini. Bagus banget ya. Masih belum selesai sama sekali. Nambah barang terus, silahkan ikutan aman. AMRT. Wah, berat ya. Jangan dulu ya. Asa udah tadi ya. Asa udah kan tadi. Ya udah. Berikutnya AS Astra. Coba cek di 15 menit gimana. Kayaknya belum ya, masih berat ya. Oke, berikutnya ASA. Cek 5 menit. Kayaknya bukan nih. Cek 1 jam. Wah, gede ya jualannya. Kalau tahu ini beli kecil ya. Nggak jauh-jauh naiknya, jadi jangan dulu. Auto. Bagus ya. Hanya lagi pullback aja. Tapi bagus nih. Mudah-mudahan ini saatnya dia rebound ke atas, lanjut mulai uptrend ya. Oke, silakan ya auto. Bird. Berat nih. Berat ya, jangan. BNGA. Udah tadi ya, kalau nggak salah. Coba cek. BNGA. Ya udah. Boga. Bagus nih. Cuman lambat ya, karena cuma 5% nih. Silakan sih. Cuman nggak tertarik. Profitnya nggak gede. BRMS. Udah. BRPT udah. PTPS. Lagi pullback nih. Ya, lagi pullback. Jangan dulu. Pullback dalam sideways. Cuan. Coba cek ya, ini volumenya gede-gede. Cek di intraday. Udahan nih cuan. Udah jualan di atas, jangan. DRMA. Wah. Ini juga masih jualan terus ya, jadi jangan dulu. DSNG. 15 menit bagus. 1 jam. Kelihatannya berat nih. Ya, masih berat ya. Benjol di sini. Excel. Cek 15 menit. Bagus nih Excel. Sorry. Masih banyakkan jualan ya, jadi kelihatan akan turun lagi ke bawah. Jangan dulu Excel. Games. Games, waduh kayaknya berat nih. Coba kita cek di 5 menit, mungkin kelihatan saling pressure-nya nih.
Enggak juga, malah demand yang kelihatannya ditampung-tampung di bawah nih. Jadi untuk games kelihatannya oke nih. Dia memang lagi pullback, tapi ini saatnya buy on weakness ya, silakan games. GAA udah, go to apa nih? Bukan go to see lagi, go to jurang apa ya bahasa Inggrisnya? Jangan ya, goto masuk jurang dia. HATM. Udah tadi HATM ya. Ya udah. HBAT. Uh, baru ya. Kita pecah ke 1 jam. Bisa jadi mulai naik nih. Belum ya. Belum ya. Demandnya masih nggak terlalu gede. Mungkin di 15 menit kelihatan. Oh, ini breakaway runway gap terus nih. Ini bakal diabaikan dari resisten nih. Jadi kelihatannya cakep nih. Dimana target nih? Nih sekitar 75 ya. 74 sampai 82 deh kira-kira situ targetnya tuh. Breakaway gap terus. Silakan nih HBAT. Hill. Hill berat. Omi sempat dihajar turun tadi pagi, tapi langsung ditampung ya, banyak. Bagus, silakan nih. Harum. Belum ya, masih berantem. CBP. Berat, jangan. Imas. Wih, jangan, masih jualan. Inco. Masih jualan terus. Indofood. Cek di 5 menit. Nggak ketangkap loh. Cek di daily. Berat ya. Nggak jauh-jauh, kalau memang demand nggak jauh-jauh. Berikutnya Indi. Nah, ini coba cek 1 jam. Masih turun ya. Mana demandnya? Itu bukan demandnya. Ini jadi masih turun nih. Masih turun, jangan dulu Indah Kiat. Bagus. Tapi masih akan pullback ya. Ada selling pressure tuh. Jangan dulu. INTP. Bagus ya. Bentar. Cek di 15 menit. Kayaknya udah ada tadi INTP deh. Belum ya. Ini nggak ketangkap ya. Cek di 5 menit. Ada demand, tapi ini ada spike nggak jelas nih. Cek daily. Demandnya kecil ya. Jadi belum pasti nih. Jangan dulu. ISAT. ISAT ya. Bagus. Cek hourly. Bagus, tapi akan pullback dulu ya. Ya, akan pullback dulu ya. Mungkin ke sekitar 9.500 ya. Jangan dulu.
Berikutnya ITMG. Ini Paprakas nih ITMG. Mantap sebetulnya. Coba cek di, cuman lagi pullback ya karena ada yang jualan di atas kali. Tuh ada yang jualan ya. Ah, jualan tuh. Oke. Tapi coba kita cek di 15 menit. Bukan jualan. Mana demand yang nampung ada nggak di bawah? Cukup jauh di bawah 2800 sekitar situ. Jadi akan ke sini dulu ya di TMG. Java. Oh, berat ya. Berat ya. Yang jualan ada 2 tuh. Gede lagi. Jadi jangan dulu Java. JSMR. Cek 15 menit. Iya, jualan di atas tuh. Jangan. Kayu. Aduh, jualan jangan. King. Luar biasa ya. Ini dalam berapa menit diajar ke bawah nih tadi pagi. Coba cek. Langsung ARB. Aduh, hang lagi. Tutup dulu. Hang di 1 menit. Crash lagi. Iya. Ada lagi potongan lain. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke. Tadi sampai mana ya? Kayu king ya, sampai king ya. King kita nggak bisa buka chart 5 menit sih, sayang. Langsung crash dia. Dia kejar ke dimensi ini, tapi saham-saham kayak gini ya, kalau udah ARB itu bisa maraton ya, jadi lebih baik jangan dulu ya untuk king ya. Begitu mulai ARB bikin orang kejerat. Nah ini ada KS. Ya jualan terus ya, ini terlalu lebar ya, terlalu lebar itu demandnya, jadi nggak bisa dipakai. Jangan dulu ya untuk apa KKES. Berikutnya LPPF. Berat nih pasti. MAPI. Ini akan pullback dulu ya. Kemungkinan besar pullbacknya ke sekitar 1750. Jangan dulu. Untuk MAPI. MDKA. Ini juga akan pullback dulu ke sekitar sini, ke sekitar mana nih? 3100 ya, sekitar situ ya. Jadi jangan dulu. Bagus sih tapi masih pullback. Berikutnya Medco. Berarti IHSG bisa turun dong Seninnya. Ini banyak yang nggak bagus nih dari tadi. Daripada yang jelek, yang jelek lebih banyak. Medco jangan dulu. MENN. Coba cek 1 jam.
Ini bagus ya, silakan nih. MENN. Baru dengar juga saya. Mika. Mika coba cek di 5 menit ya. Oh, tidak terlalu jelas ya. Karena lebar sekali. Ini baru kelihatan nih. Ya masih jualan tuh. Yang terkini masih akan pullback lagi tuh ke bawah. Jadi jangan dulu. Berikutnya MITI ya. Ini ada spek nih, kita mesti lihat dulu itu apa. Cek di 5 menit. Oh, lebih gede jualan ya. Jadi kelihatannya mungkin akan turun dulu, jangan dulu ya. Turunnya kemana nih? Wah, cukup jauh lagi. Cukup jauh ya. Paling ke sini, tapi kayaknya nggak segede selling pressure-nya nih. Jadi jangan dulu ya. MITI. Mayora. Berat. Jangan. NICL. NICL kan nama suplemen ya NICL. Ini juga jualannya. Oh, tapi jauh ya. Gedean yang jualan, jadi jangan dulu. Puasa udah ya. Pani udah. Pegas. Jangan dulu. Geo. Lagi pullback ke sini, jangan dulu. PRDA. Nah, ini bagus nih. PRDA. Ini terlebar ya, tanggal 11 kita lihat apa tuh. Tanggal 11. Lebar sekali ya. Dan yang di 5 menit juga nggak ketangkap nih, terlebar. Nggak ketangkap ya, terlalu jauh. Jadi jangan dulu, belum jelas nih PDA. Berikutnya PTBA. Bagus ya, PTBA bisa sampai ke sini nih. Di 2990 kayaknya. Oke, berikutnya PTRO. Berat ya, jangan. RAM. Cek 5 menit. Lagi pullback ya, ini nggak jelas sih speknya apa. Jangan dulu RAM. Rel udah ya tadi ya. SCMA. Berat ya, gede itu yang jualannya. Ada demand-nya. Kita cek 15 menit. Gedean saling pressure, jangan ya. SCMA. SGR udah, SMGR. Ini bakal tembus nih, gede, jangan dulu. SM. Ya, berat. SNLK. Nah, ini bagus nih. Cek di 1 jam. Bagus ya. Tambah barang terus nih, silahkan ikutan SNLK nih.
SSMS. Jangan ya, berat. Tamu. Sama apa nih? Cuman 160 juta ya. Runway gap. Sama apa ini ya? Aneh juga ya. Coba cek lagi. Nggak konsisten nih. Ini kok bisa 11 rupiah, saya juga bingung. Ini bukan dalam apa ya? Bukan papan reguler nih kayaknya nih. Oke, skip ya. TCPI. TCPI kelihatannya oke nih. Coba cek di 15 menit. Iya, bagus ya. Ini bakal tembus nih. Cekin. Berat. Jangan. Telkom. Berat. Tower. Berat ya. ULTJ. Cek 5 menit. Belum jelasnya di mainnya. Cek 1 jam. Agak berat. Ini yang belum jelas ya, jadi jangan dulu. Oke. UNTR. Berat ini. Jangan ya. UNVR. Nah, ini bagus nih. Ya, demand-nya gede tuh. Coba di zoom yang terkini gimana? Demand ya, jadi bagus nih. Cuman nggak menarik aja, range-nya kecil, jadi profitnya kecil ya. Widi, kayaknya Widi udah bagus lagi nih. Ya, kita cek dulu ya di 5 menit. Ya, masih oke sih. Coba cek, coba di zoom ya, mau lihat apakah selling pressure-nya banyak ya. Ada selling pressure ya. Tapi ada demand juga. Demand-nya jauh lebih besar ya, jadi Widi oke, silakan. WIIM udah ya. Wins. WIM udah. Wins juga udah. Oke, sekarang yang dari chat. Isat udah, Ram udah, Mapa udah ya. Mapa udah ya tadi ya. Mapa belum? Mapa. Cek 15 menit. Cuma ada tanda-tanda demand ya. Jadi jangan dulu ya untuk Mapa. ADMR udah, OLTD udah. Carlosnya BNGA. Cek. Nggak ada di explore ya. Archie.
Masih akan pullback nih kayaknya. Yang terdekat selling pressure soalnya. Ya, jangan dulu ya Archie. Aisyah. Wah, berat. Wood. Wood bagus nih. Ini terlebar ya, nggak bisa kita pakai. Ya, gedean demand tuh. Wood silahkan nih ikutan Wood. EMTK. Hmm. 15 menit, cek. Kayaknya jualan nih. Ya, jualan jangan ya. Film. Masih jualan terus. Jangan ya film. NSSS. Sama nih, jangan ya jualan terus. Cleo. Berat ya selling pressure-nya. Mutu. Bagus ya, tapi lagi pullback. Jadi silakan aja. Wine. Game over. Gede banget ya. Bisa turun ke 500 nih. Apa tadi? Kok hilang? Buka. Tadi ngeliat, salah lihat di bawah. Buka. Jualan, jangan dulu. Gede. SCMA udah ya. SCMA udah. MKTR. Jangan. GJTL. Check hourly. Jangan ya, GJTL. MNCN. Jangan juga. Oke, udah. PTMP. Bagus nih. Silakan ya. Demandnya gede itu nggak ada perlawanan penjual. PTMP silakan. Teguk. Aduh, berat kayaknya. Mutu udah, wine udah, BSML. Jualan ini ada demand. Tapi itu lebar ya, kita kecilin di 15 menit. Enggak ya, enggak bagus. MBMA. Jualan terus, jangan. Harum udah, PTB udah. Mari. 5 menit. Nggak jelas ya. Jadi jangan dulu. Nasi. Cek di 15 menit.
Demand lebih gede sih. Coba cek 1 jam. Oh, ini bakal benjol ya. Jadi jangan dulu gede banget di selling pressure-nya. Film udah, Antam udah. Sochi. Wih, jangan ya jualan terus. MIDI. Udah, jualan terus. Jangan. BBNI. Waduh, market Indonesia gimana nih? BTPS udah tadi ya. Goto udah, Lmax nih. Lmax. Oh, Lmax. Oke, bagus ya. Silakan yang mau ikutan ya. Ini kayaknya terlalu lebar ya. Cek 15 menit. Bukan, cakep. Silakan Lmax nih ikutan. Ini terlalu lebar ya. Udah masuk jauh ke dalam. Silakan nih. ERTX. Jangan. Ada demand, tapi selling price-nya jauh lebih banyak ya. Antam belum ya kelihatannya ya. Cek 5 menit ada spike tuh. Spike-nya selling pressure. Jadi akan pullback sih. Akan pullback ya. Ini jualan nih. Bukan pullback lah, balik ke bearish nih. Jangan ya Antam. Mahal. Cek 15 menit. Aish. Jangan. Inco udah, PMMP. Nggak kebaca nih, dan kayaknya nggak liquid nih. Iya, cuma 1 M ya, nggak liquid. Jangan. Niatnya juga nggak akan jauh. Oke, baca. Nggak liquid banget ya di bawah 1 M. Jati. Cek 1 jam. Waduh, jualan lagi. Jangan ya. Karena waktunya pertanyaan dibatasi sama BDKR ya. Oh ya udah, ya oke. Tinggal 2 lagi ya. Ya, nah tambah terus sampai jam pagi nanti. Sido bagus nih. Enggak, Leng. Udah benjol deh kena selling pressure, jangan ya. BDKR. Kayaknya udah tadi BDKR ya. Ini udah nih yang BDKR nih. Oh belum ya. BDKR bagus nih. BDKR bagus. Oke, silakan ikutan ya. Beli terus tuh. Silakan BDKR yang mau ikutan. Oke, yang sudah habis. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Selamat ya. malam. Selanjutnya kita meningkat kepada acara berikutnya yaitu menjawab pertanyaan tentang fundamental beberapa saham yang hari ini cukup banyak saya kira. Ada hampir sekitar 50 ya. Kebanyakan dari Pak Marzuki. Oleh karena itu saya tidak convert ke Excel, saya langsung lihat dari investing com-nya saja. Baik, saya sampaikan di sini adalah, eh, tapi alangkah baiknya sebelumnya saya mohon untuk men-share satu halaman dulu ya. Apa saja yang harus kita lakukan di dalam melakukan analisa fundamental ya. Di dalam analisa fundamental, memilih
saham berdasarkan analisa fundamental maksud saya. Dan ini diperlukan untuk mereka-mereka yang memilih eh, investasi sebagai suatu pilihan. Jadi Anda sekalian adalah investor ya. Oleh karena itu, jika Anda menempatkan diri sebagai seorang investor, maka alangkah baiknya di dalam setiap saham Anda menganalisanya satu persatu. Analisa apakah saham-saham tersebut memang layak untuk Anda dengan pertama adalah mengerti bisnisnya, what bisnis saham itu di dalam bisnis apa saham itu berada. Lalu kita juga harus menganalisa industrinya. Ya. Selanjutnya kita menganalisa juga daya saingnya, ya, menganalisa daya saingnya. Selanjutnya juga kita berusaha harus istilahnya melihat siapa manajemennya. Sekarang ini kan banyak juga manajemen yang istilahnya kondisinya tidak begitu baik. Kita mengenal beberapa perusahaan yang sekarang misalnya sedang bermasalah ya. Saya tidak menyebutkan perusahaannya karena saya kira mungkin tidak etis ya. Tapi kita melihat beberapa perusahaan manajemennya malah dia tidak memiliki good corporate governance yang baik, aturan-aturan mengenai pengelolaan perusahaan yang baik ya. Lalu ini juga penting sekali ya. Jika Anda em, ingin menjadi investor, maka Anda harus mempelajari laporan tahunan dan kuartal dari perusahaan tersebut. Apakah itu neracanya, apakah itu kinerja perusahaannya, apakah itu kinerja profit and loss, cash flow, neraca, dan lain-lain ya. Lalu kita juga harus mengerti kualitas hasil perusahaan, hasil-hasil operasional. Ini yang saya kira yang harus kita ketahui semuanya sebelum Anda eh, melakukan investasi. Dan ini bisa dipelajari ya. Dan ini sebetulnya sudah saya sampaikan pelajaran ini di dalam sesi stock picking strategy. Sudah ada YouTube videonya. Jadi silakan nanti saya akan share lagi eh, kepada grup YouTube Stock Picking Strategy di mana halaman ini saya bahas juga. Baik, sekarang kita akan meningkat kepada jawaban fundamental saham ya. Stop. Ini sudah kelihatannya Pak Anjelo ya? Kelihatan ya. Halaman Kelihatan SK yang ya. Sekarang ah, saya ada halaman investing.com ini kelihatan ya Pak Anjelo? ada yang tabel itu kelihatan. Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang saya terima pada hari ini tentang kondisi fundamental dari perusahaan-perusahaan. Ada sekitar hampir 40 perusahaan yang dipertanyakan. Di antaranya adalah Sido, ya, maaf, eh, Rel, ya, Geraha Mitra Asia, GMFI, Garuda Maintenance Facility, GIA, nampaknya Garuda ini sedang seminggu terakhir sedang in ya, di mana saya ikuti sahamnya keduanya, apakah itu saham Garuda Maintenance Facility maupun Garudanya sendiri, dalam satu minggu, dalam 5 hari sudah hampir naik lebih dari 30%. Ya. Nah, ini di samping pertanyaan-pertanyaan melalui AMTA tadi, banyak juga pertanyaan yang ditanyakan untuk fundamentalnya. Pertanyaan fundamental ini saya tidak mengerti apakah karena dia melihat harganya tiba-tiba meningkat sehingga ingin ditanyakan fundamentalnya atau karena memang yang bersangkutan ingin berinvestasi di dalam saham-saham yang ditanyakannya seperti misalnya AMMN, WD, BRPT, James, Jasa Marga, TCPI, Unilever, BBCA, Sido, MAPI, ICBP,
MDKA, Total, SMSM, ABMM, Telkom. Sebagian dari saham ini saya kira ditanyakan dulu juga di AMTA tadi ya. Jadi ada pertanyaan mengenai trading, ada menanyakan mengenai investasi juga. Telkom, lalu NATO, setelah itu AMRT, Bird, Indi, IPCM, Kalbe, Mior, Pegas, SMBR, SMGR, ULTJ, Wika, BBNI, ASII, Neraca, Harum, Bimantara, Era, BSDE, CARE, Care ya, Bian, INKP, ASES, PTBA, Pewon, MBAP, BSSR, UNTR, ADRO, dan PTRO. Ya. Perlu diketahui bahwa kinerja saham tersebut pada hari ini adalah ini yang saham-saham yang hijau ya di atas ini. Tapi kita lihat juga yang di bawah ini saham-saham yang merah. Nah, saya agak menyinggung swing trading sedikit ya. Saham-saham yang merah ini kebanyakan juga adalah saham-saham batu bara ya. Saya sudah mengatakan kan, kalau Anda sebagai trader, orang swing trader, kalau saham itu sudah 3-4 hari berturut-turut naik, kemungkinan dia akan turun. Dan kita memang dia turun pada hari ini. Jadi alangkah baiknya mungkin Anda kemarin kalau Anda swing trader bukan investor, Anda sudah take profit di Adro, di Bukit Asam, di Yatu Tracker maupun di Indi, ya. Karena ini kelihatan merah semua ini hari ini. Saya mengatakan bahwa kemungkinan hari ini merah semua turun. Saya mengatakan juga dalam grup bahwa pada hari Rabu sore dan Kamis pagi saya menjual saham-saham ini take profit untuk swing trading. Tapi kita kembali apa yang kita bahas sekarang adalah eh, fundamental saham-saham yang ditanyakan ini ya. Banyak hampir 40 saham. Baik, ini adalah jawabannya mengenai 40 saham tersebut ya. Eh, saya ingin short ya kita lihat kepada yang mulai dari yang under value lah ya. Nah, kita melihat James di sini. Ada pertanyaan mengenai James. Seperti kita ketahui bahwa saham yang layak investasi adalah saham-saham yang kesehatannya perusahaannya baik, yaitu excellent. Di sini kita lihat excellent ya. Di sini lihat excellent dan under value. Tadi dari pertanyaan tersebut, maka dapat dikatakan James adalah layak untuk investasi karena sifatnya dia excellent dan under value. Ya. Kesehatan perusahaannya, jadi secara keseluruhan kesehatan perusahaannya excellent. Excellent itu yang tertinggi ya. Dan harganya under value. Dengan upside potensialnya 27,2%. Itu James. Lalu ada pertanyaan lagi mengenai NRC Anusaraya Cipta Tbk ya. Di sini dia juga grade masih termasuk dan under value ya. Jadi ini juga bagus nih untuk investasi. Dengan asap upside potensialnya adalah 29,3%. Lalu ASIS. Nah, ASIS agak tidak terlalu memenuhi persyaratan untuk value investing karena dia keluar dari kriteria excellent maupun great, tetapi masih bagus under value ya. Sahamnya under value murah ya. Dan upside potensialnya 29,8%. Nah, demikian juga JSMR ya. JMSR itu tidak great ya, tapi dia under value. Jadi saya kira ini eh, agak tidak masuk kriteria sebagai saham-saham excellent dan excellent saham-saham great yang masuk di dalam kriteria value investing.
Kalau bicara kita di sini mengenai investasi, pertanyaannya adalah saya ingin menjawabnya untuk eh, saham-saham yang memenuhi kriteria value investing, yaitu dia under value, dia excellent, atau dia great. Ya. S di sini, assess, dia tidak great, tidak excellent, tapi good saja. Demikian juga jasa marga, meskipun under value, dia good ya. Demikian juga Telkom, dia under value ya, tapi good. Tetapi kalau kita lihat di sini, Anda tinggal pilih karena upside potensialnya juga cukup bagus, yaitu di atas 30%. Nah, di sini kita lihat kembali Andro ya. Andro sekarang sedang koreksi nih ya. Perusahaannya excellent, harganya under value. Obral lagi diobral. Perusahaannya excellent, harganya rendah sekali. Dan kebetulan dia hari ini sedang eh, koreksi ya, karena kalau kita lihat sahamnya ini tetap masih dalam keadaan uptrend ya. Oleh karena itu, saya kira mungkin pantas diperhatikan untuk mendapatkan harga yang lebih murah lagi bagi Adro dengan adanya penurunan selama sebesar 3% hari ini. Jadi perusahaan sendiri itu sangat masuk di dalam kriteria value investing karena dia excellent dan under value. Demikian juga MBAP, dia excellent dan under value. Targetnya 37,9%, sedang turun juga, sedang koreksi. Nah, TOTL, ya, under value dia, tapi good ya, hanya good, tidak masuk excellent maupun great. Nah, di sini hanya kita lihat memang eh, upside potensialnya termasuk bagus, yaitu 38,0%. Jadi mungkin bisa saja diperhatikan, akan tetapi tidak sebagus yang kriterianya excellent maupun great, karena dia hanya good saja. Lalu ABMM. Nah, ABMM tadi banyak yang dibahas juga. Dia great, under value, upside potensialnya bagus. Jadi ini bisa menjadi pilihan. Selanjutnya BSDE ya, hati-hati BSDE. Saya tidak mau membahasnya karena secara keseluruhan kesehatan perusahaannya adalah sedang weak, lemah ya. Jadi sementara jangan diambil dulu lah. Saya katakan sementara karena saham-saham yang lemah belum tentu masa depannya juga lemah ya. Kita harus ikuti terus. Akan tetapi pada saat ini ya dalam keadaan lemah kesehatan perusahaannya, jadi alangkah baiknya dihindarkan dulu meskipun dia under value. Nah, PTRO good dan under value. Jadi tapi di sini kita lihat upside potensialnya bagus. Saudara tinggal milih good, under value, tidak great, tidak excellent. Tetapi saudara melihat apa upside potensialnya adalah 42,6%, cukup bagus nih. Boleh-boleh juga lah. Oke, bisa Anda pilih, tetapi dia tidak masuk termasuk value investing karena kriteria great dan excellence-nya itu tidak terpenuhi. Nah, yang kita lihat berikutnya adalah Astra. Under value, great, ya. Upside potensialnya cukup besar, yaitu 44,3%, dan dia sedang koreksi, jadi memberi harga yang murah, ya, memberikan harga yang lebih murah lagi. Karena kesehatan perusahaannya great, under value, upside potensinya tinggi, ya, jadi pantas untuk diperhatikan, ya. Kemudian era, dia hanya good saja. Kalau yang good saja silahkan Anda pilih. Tetapi kalau yang excellent sama great, maka saya bisa mengatakan saya bisa merekomendasikannya karena dia excellent dan great dan under value. Ya. Nah, di sini era saudara tinggal pilih good apakah diambil atau tidak karena upside potensialnya bagus yaitu 45,5% dan dia sedang koreksi berarti kemungkinan lebih murah lagi. Nah, di sini SMBR janganlah karena fair ya. Jadi saya skip SMBR karena tidak masuk kriteria ya karena dia kesehatannya fair-fair aja lagi. Harum, nah Harum ini piaraannya Pak Ilani sama Pak
Parlep ini dari dulu. Excellent under value, upside potensialnya 47,6%. Sedang koreksi. Berarti dia memberi kesempatan untuk lebih murah lagi ya. Keadaan perusahaan kesehatannya excellent. Di sini overall health label. Kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Excellent. Under value. Upside potentialnya luar biasa yaitu 48%. Dan Bali kok saya lihat ini batu bara juga nih ya. Tadi Andro batu bara, Harum batu bara ya. Ya, kecuali mungkin SMBR ya. Sekarang kita lihat ada lagi satu saham yang great dan under value yaitu Indi. Indi, great dan under value. Nah, sudahlah ini nggak usah ditanya-tanya. Silakan diambil ya untuk investasi karena upside-nya pun 48%. Nah, lalu IPCM great under value upside 49,4%. Silakan ya. Pegas great under value 49,7%. Silakan ya. Lalu INKP great under value 52,1%. Sedang koreksi ya. Berarti dia akan kemungkinan lebih murah lagi ya. Hanya dilihat nanti kalau pakai Fanta, pakai juga technical analysis, cari timing buy-nya waktu dia betul-betul timing buy ya. Saya sudah ajarkan kan Fanta. PTBA, kembali PTBA ini adalah eh, batu bara, excellent under value 59,4%, 59,5%. Kalau saya sih ya istilahnya bungkus ya, dan sedang koreksi lagi. Ya. Jadi istilah saya adalah bungkus. Nah, mari kita lihat ini sudah berapa saham. Kita lihat saham berikutnya apa nih ya. Pertanyaannya kita tadi sebentar. Saya, oh sudah semua. Sudah terjawab semua. INKP sudah, UNTR. Yang terakhir adalah UNTR ya. Betul, ini row 50 UNTR. 50 saham saya bilang nih. Great under value 60,3%. Meskipun hari ini turun, aduh turun katanya hari ini. Tapi justru dengan turun itu ya artinya memberikan kesempatan harga yang lebih murah lagi. Demikian saya kira Ah, eh, betul. jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan eh, posisi fundamental atau situasi atau keadaan fundamental beberapa perusahaan. Kalau yang ditanyakan di sini kelihatannya semuanya under value. Hanya yang harus diperhatikan yang tidak eh, terlalu dianjurkan adalah SMBR maupun BSDE karena SMBR weak, BSDE SMBR fair, BSDE weak ya. Jadi eh, rupanya pertanyaan-pertanyaannya ingin mendapatkan konfirmasi saja dari kita, dari PIPMI. Karena nampak yang dipertanyakan oleh Anda-Anda sekalian ini kebanyakan adalah saham-saham yang under value dan di atas good semua ya, kecuali SMBR dan BSDE. Jadi saya appreciate bahwa yang dipertanyakan adalah saham-saham yang menurut Anda-Anda, yang saya pastikan Anda-Anda sudah melihat saham-saham ini adalah prospektif untuk investasi. Dan melihat dari jawaban atau dari market information yang diberikan oleh Investingcom, karena istilahnya eh, an- analisa ini powered atau didukung oleh Investingcom. Eh, Invest, Investicom istilahnya menjawab bahwa eh, saham-saham yang Anda pertanyakan kecuali SMDR dan BSDE adalah cukup
untuk dapat diperhatikan. Tapi saya mohon untuk diperhatikan saham-saham yang posisinya benar-benar dalam keadaan excellent dan great dan under value ya. Oh iya masih ada di sini. eh Beberapa yang tidak direkomendasikan ya, belum sampai, masih ada di sini. Ada pertanyaan mengenai care. Tadi terlibat, care weak overvalued. Forget it. Jadi lupakan ya. WD, fair, overvalued, kemahalan. Malah dia kemungkinan koreksi 28% ke bawah. Ini sudah merah-merah ini kemahalan lah ya. Kesehatan perusahaannya juga, maaf, kurang baik ya. Fair, weak, fair, fair. Kemudian BRVT juga, wah ini fair, mahal. Kesehatannya fair, harganya mahal. Hindarkan. Demikian juga NATO, hindarkan. Ya, BBCA, good ya. Tapi sudah terlalu mahal ya. BBCA ini terlalu mahal. Kita lihat dari pernya nanti. Kita lihat di sini misalnya BBCA, pernya memang mahal di sini. Sama hal itu bisa kita lihat dari price earning ratio-nya sudah jauh di atas 15. Ya. Kemudian kita lihat juga di sini adalah pertanyaan berikutnya, jawaban berikutnya adalah mengenai tadi sudah sampai, sebentar, care sudah, Widi sudah, Ralph, kemahalan, kesehatan perusahaannya lemah. Jadi lupakan ya. Ya. Lalu TCPI juga fair, kemahalan, merah sudah. Sudah kemahalan 47% di atas harga wajarnya. Ya. Sudah prime harganya. Care juga demikian, Widi juga demikian. Nah, meskipun saya kira di sini saya sedikit membahas mengenai Garuda ya. Garuda meskipun kita lihat 35 hari terakhir ini hampir 30%, dilihat dari keadaan perusahaannya dia fair saja dan over value karena dia jauh di atas harga wajar yaitu Rp70, sekarang harganya Rp96. Jadi saya kira sedikit hati-hati tentang Garuda ya. Tapi sekarang ini kan sedang ada isu merger antara Garuda, Pelita dan eh, Citylink ya. Nah, itu banyak pro kontra. Isu merger Garuda, Citylink dan Pelita ini masih banyak pro kontranya dan kita tentunya bisa menganalisa sendiri. Ya. Apalagi saya dari bekas perusahaan penerbangan, saya bisa menganalisa juga ya. Selanjutnya BRPT juga no way. Kemahalan, keadaan kesehatan perusahaannya tidak begitu baik. NATO tidak juga, ya kalau lihat ini. BBCA good, tetapi seperti saya katakan tadi, price earning rasionya 24 terlalu mahal di atas 15, ya. AMRT perusahaan itu ke apa? Kesehatan perusahaannya great, ya. AMRT akan tetapi harganya tidak terlalu murah lagi. Jadi hampir sama dengan fair value-nya. Jadi upside-nya hanya 1,3%. Jadi saya kira bukan dihindarkan, tapi ya sudah terlalu mahal lah ya. MDKA fair fair, jadi tidak dianjurkan. Bian great tapi terlalu mahal ya. Upside-nya hanya 5,3%.
silakan dianalisa kiri kanan, tapi Investicom mengatakan harganya sudah eh, tidak menarik lagi, tidak murah lagi, bukan terlalu mahal, tapi tidak murah lagi. Jadi upside-nya hanya 5,3%. Mior, good fair. Kalau good fair kita lupakan. Main Garuda Maintenance Facility, meskipun selama isu mergernya Garuda Pelitan Citylink itu secara psikologis menaikkan harga saham itu. Jadi saya lihat saham Garuda dan Citylink kenaikannya adalah psikologis ya. Akan tetapi beda dengan Garuda. Garuda tadi perusahaannya keadaan kesehatannya fair. GMF, GMFI itu good ya. BMTR good tapi tidak murah lagi. Ya. MAPI great tidak murah. Ya. Jadi kembali investasi atau value investasi nilai adalah hanya yang situasinya great, excellent, dan under value. Di luar itu ya, tidak termasuk kriterianya. Ini great, tetapi bukan under value si MAPI ini. Ya. Selanjutnya, Kalbe, good. Ini sudah tidak great, tidak excellent, fair lagi. Sudah tidak terlalu murah, sudah tidak murah lagi. Unilever, wah ini fair. Yang Unilever ini juga price earning rasionya terlalu tinggi. Coba kita lihat price earning rasionya Unilever ya. Ntar, udah terlalu tinggi Unilever nih. Sebentar menggesernya, sebentar saya geser dulu nih. Agak tidak. Ah, Unilever kita lihat. Fairnya, wah mahal sekali, 30,5%. Jadi sudah sangat mahal. Perusahaannya fair, ya, tidak masuk kriteria. Selanjutnya kita lihat ICBP. Perusahaannya great tapi tidak murah lagi, ya, ya great, ya ICBP tidak murah lagi. Tidak memasuki kriteria value investing yang harusnya great, excellent, dan under value. Dan under value. Sebetulnya yang ke bawah sini kan sudah di short sore tadi. Kebanyakan yang ke bawah ini adalah sudah saham-saham yang tidak terlalu murah lagi. Sekarang kita lihat coba misalnya AMMN. Excellent perusahaannya ya, tapi harganya tidak terlalu murah. Dilihat lagi dari sini misalnya tidak terlalu murah ini bisa dilihat dari pairnya juga 17,8 kali ya, di mana kriterianya adalah harus di bawah 15. Ini sudah di atas 15 ya. Sekarang kita lihat ULTJ fair, jadi tidak terlalu murah dan isinya pun good ya. Nah, fair nah, di sini kita sudah melihat bahwa dia tidak murah lagi dengan kita melihat price earning rasionya 19,9 kali. Perusahaannya great, tapi harganya kemahalan. Bukan kemahalan, tidak murah lagi. Kalau kemahalan itu over value. Kalau fair itu tidak murah lagi. BBNI bagus, tidak murah lagi ya, tetapi dia ininya dapat fairnya 8,5%. Jadi tidak murah lagi. SKMGR juga demikian, fair, tidak murah lagi. Sido,
good, fair, tidak murah lagi. Dari fairnya juga sudah terlalu tinggi, 17,6 dibandingkan maksimum 15 ya. Nah, Wika, kok masih ada yang tanya Wika? Sudah jelas namanya Wika. Wika itu singkatan dari WIC. Masih ditanyakan juga. Samping itu GCG-nya Good Corporate Governance kan masalah perusahaan ini. Jadi kalau masih ditanyakan ya mestinya tidak ditanyakan nih Wika. Pewon weak ya. Dia undervalue tapi weak. Nah, di sini ada yang cukup bagus nih ya. Oh, ini yang sudah kita bahas tadi semuanya. Yang undervalue ke atas, ke bawah nih. Ini sudah kita bahas semua tadi. Jadi yang barusan kita bahas itu ada yang weak dan fair ya. Demikian saya kira jawaban saya atas pertanyaan Anda sekalian. Ini cukup banyak, lebih dari 50 saham yang ditanyakan. Dan semuanya saya kira terjawab semua dengan kita memakai informasi market information mengenai eh, informasi-informasi fundamental yang berasal dari investing.com. Nah, mengapa saya tampilkan bukan Excel? Karena sebetulnya kalau Anda misalnya mempertanyakan lagi, kalau Anda waktunya, misalnya waktunya itu kita bisa 2-3 jam, maka kita bisa dengan klik ini, kita bisa menjelaskan mengapa dia weak, misalnya nih, Pewon nih. Oke lah, kita lihat Wika, mengapa dia weak. Kita klik aja titunya, ya, langsung keluar di sini. Wah, tidak keluar lagi itunya apa eh, datanya. Sudah tidak terbaca nih oleh si-nya karena sudah weak. Tapi coba kita cari yang lain ya, jangan Wika lah. Care katanya weak, oh, tidak ada data-datanya juga. Tapi dengan diklik kita bisa menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau kita klik ya apa yang kita maui dari investing.com ini, maka langsung dia memberikan kepada kita informasinya. Contohnya kita lihat yang under value, yang great ya, yang excellent lah. Kalau ini keterangan. Oh, tidak keluar, maaf tidak keluar ya. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, itulah jawaban sekarang mengenai pertanyaan kira-kira 50 saham yang ditanyakan dengan fundamentalnya. Kita telah jawab tadi, mana kira-kira saham yang layak untuk value investing dengan kriteria excellent, great, dan undervalue, dan mana saham yang tidak terlalu murah lagi, dan mana saham-saham yang sudah overvalued, ya, dan mana saja perusahaan-perusahaannya yang eh, sehat, tidak sehat, atau dalam sangat sehat sekali. Terima kasih atas pusat perhatiannya. Dengan sini saya stop share saya. Kita nanti bisa eh, tanya jawab, diskusi lah. Saya masih memberi kesempatan untuk kita berdiskusi sampai kira-kira 10 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Pak Pinggala, mana ada Pak Pinggala, ada nggak ya?
Iya, Eyang, apa? Ya, ada Oh, pertanyaan nggak? Biasanya banyak pertanyaan. untuk saat ini belum belum ada sih yang. Ya, Bu Dewi bagaimana? Makasih banyak ya. Ya, ya. Bu Bu Dewi Ena tuh mau nanya ada Pani. pertanyaannya. Terima Ya, kasih yang Bu Ena, Paninya mana? Bu Erna, mana? kenapa yang Ada pertanyaan lagi? Nah, nanti kita stop dulu share-nya ya.